SMA Negeri 17 Bandung merupakan sekolah menengah atas yang berdiri sejak tahun 1984. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang saat itu dijabat oleh Profesor Dr. Nugraha Noto Susanto, Sarjana Hukum. Pada awalnya, SMA Negeri 17 Bandung merupakan pengembangan filial SMA Negeri 7 Bandung yang berlokasi di SD Pajagalan. Namun, saat ini sudah berdiri sendiri dan terletak di Jalan 17 Caringin, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Banyak perubahan yang telah terjadi, dari mulai tata letak bangunan, fasilitas, hingga struktur tenaga pendidik dan kependidikannya. Pada abad 21 ini, kemampuan High Order Thinking Skill atau HOTS sangat penting dimiliki oleh para peserta didik. Mengingat posisi Indonesia masih berada di peringkat rendah dalam PISA. Untuk itu, saya sebagai guru matematika di SMA Negeri 17 Bandung berupaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Tentunya dengan membiasakan pembelajaran mengarah ke dalam High Order Thinking Skill dan juga dengan membuat LKPD yang memuat soal-soal berbasis High Order Thinking Skill. Untuk itu, mari kita lihat UPL saya pada kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir di pekan akhir semester ganjil ini ya. Minggu depan kalian sudah menghadapi ulangan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran yang terakhir ini, kita akan berdoa dulu ya. Oleh siapa berdoanya? Ija, boleh Ija pimpin doanya di depan. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa disebutkan. Ya, kita sudah berdoa, kemudian selanjutnya seperti biasa Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Sopian, terus? Lutfi. Sopian kenapa? Izin. Kalau Lutfi? Tanpa keterangan. Sopian izin, Lutfi tanpa keterangan ya. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar barisan dan deret ya. Waktu itu sudah pernah belajar barisan dan deret ya. Nah, hari ini kita akan belajar barisan dan deret, tapi bukan untuk mencari rumus suku ke N-nya atau bukan konsep dari barisan aritmatikanya ya. Kemarin kan kita sudah belajar konsep barisan aritmatika, kemudian pengertian barisan aritmatika, kemudian barisan geometri, lalu apa perbedaannya aritmatika dengan geometri, itu semua sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar sedikit berbeda tetapi masih dalam tema barisan ya. Jadi ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ini, Ibu akan bertanya dulu ya. Di sini siapa yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Ya, boleh cungkan ya, boleh. Siswa, silakan. Boleh berdiri Siswa biar kelihatan. Yaitu barisan yang mempunyai pola tertentu. Ya, betul ya. Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu ya. Kemudian selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu rumus suku ke N dari barisan aritmatika? Ya, boleh. Silakan. Gaida. Barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Ya, betul. Sekarang kita masuk ke barisan geometri. Siapa yang masih ingat apa itu barisan geometri? Ya, boleh sih, Pak. Jadi barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio tertentu antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Ya, sip. Oke. Selanjutnya, rumusnya yang masih ingat siapa? Boleh, Salman, silakan. Barisan geometri itu UN sama dengan A dikali N pangkatnya min 1. Ya, sip.
Nah, itu semua sudah kalian ingat ya, sudah kita pelajari juga. Hari ini kita akan belajar yang sedikit lebih berbeda, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika dan geometri. Nanti akan Ibu sajikan permasalahan kontekstual itu yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan geometri. Jadi di masalah itu sudah bukan lagi hanya sebuah angka ya. Jadi dia ada sebuah ceritanya, nanti kalian harus merubah dari masalah kontekstual itu ke dalam matematikanya, kemudian menggunakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Masalahnya nanti akan Ibu munculkan ya. Masalah itu akan kita selesaikan bersama-sama, tentunya dengan berkelompok ya, dengan cara berdiskusi kita berkelompok, kita selesaikan bersama-sama. Nah, kelompoknya yang mana? Kelompoknya yang waktu itu Ibu sudah buat, yaitu kelompok yang berdasarkan gaya belajar kalian. Jadi kalian berkelompok dengan teman-teman yang memiliki gaya belajar yang sama ya. Yang audio boleh nanti sebelah sini, yang visual boleh sebelah sini. Atau yang kebalik, yang visual boleh sebelah sini, yang audio boleh sebelah sini ya. Nanti kalian berkelompok seperti yang sudah Ibu sharekan nama-namanya. Kemudian setelah berkelompok nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dilihat. Nanti juga ada cara untuk mengerjakannya. Yang audio nanti akan berupa video pembelajaran. Yang visual akan berupa video scribe. Jadi dia hanya menulis tanpa ada suaranya ya. Silakan bagi yang bawa headset boleh pakai headset ya. Kemudian setelah kita nanti kalian berkelompok dan mengerjakan LKPD-nya, kalian juga nanti akan mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Setelah presentasikan, nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama, kemudian merefleksikan pembelajaran ini, kemudian setelah itu diakhiri dengan tes formatif ya. Oke, silakan sekarang berbuat kelompok dulu ya. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Nah, kalau sudah silakan dibaca dulu permasalahannya, kemudian diskusikan dengan kelompoknya. Dan itu ada video pembelajarannya ya untuk yang audio dan juga untuk yang visual. Silakan dilihat dulu, kemudian didiskusikan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan ke Ibu ya. Sudah semuanya? Oke, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kalian itu ya ke depan. Kelompok mana nih yang mau mempresentasikan? Boleh, silakan maju, Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan
Oke, nah ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata banyaknya anggota kelompok dari kelompok terbesar adalah 24 ya. Jadi ini pernyataan-pernyataan ini sudah dibuktikan oleh Tasya ya. Semuanya sama jawabannya? Ada yang berbeda? Tidak. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Tasya. Terima kasih atas. Yang nomor 2 yang ini boleh. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Satu lagi terakhir nih. Sultan mau Sultan? Boleh Sultan, maju Sultan. Oke. Ya, itu ya. Jadi pernyataan pertama salah, kedua benar, ketiga benar ya. Keempat benar, kelima. Ya, oke. Terima kasih ya Sultan. Nah, kita sudah di penghujung kegiatan hari ini. Tadi sudah mempresentasikan, kemudian sudah kita samakan bersama ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Salman, boleh Salman? Apa Salman? Yo, Salman berdiri boleh. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa barisan dan deret aritmatika dan geometri dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan untuk Salman. Itu ya. Kemudian kita hari ini kan belajar dengan berdiskusi dan juga yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Gimana pembelajarannya dengan gaya belajar kalian masing-masing? Lebih menyenangkan tidak? Yang terakhir kita akan melakukan tes formatif. Silakan dikerjakan di belakang itu, di belakang kertas yang tadi ya. Kita akan ini scan dulu soalnya ada di depan, kemudian kerjakan ya. Di belakangnya yang kosong ya itu ya. Ya. Oke, sebentar ya. Sudah semua? Ya, itu tes formatifnya tadi kerjakan masing-masing ya. Itu untuk mengukur kemampuan kalian. Oke, sudah dikumpulkan tes formatifnya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan sholat zuhur ya, betul. Kita tutup dulu ya. Sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, kita tutup dulu. Sampai ketemu lagi di semester berikutnya. Enggak, di pertemuan selanjutnya ada satu lagi ya. Satu lagi pertemuan selanjutnya membahas tentang analisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dan aritmatika. Oke? Pelajari dulu, sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.